Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Perilaku Organisasi dari kelas TIRM 19B yang beranggotakan Bagus Maulana, Intan Teza Hermana, Jihan Indriani, Nanda Nuraini, Vira Ivani, dan Zulham Syahputra. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai kepemimpinan. Dan untuk materi yang akan dibahas, itu ada 3 materi. Yang pertama, mengenai sumber dan dasar kekuasaan. Kemudian yang kedua, mengenai definisi kepemimpinan. Dan yang ketiga, mengenai teori dari kepemimpinan. Untuk pembahasan selanjutnya, dipersilakan kepada Kang Agus untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih, Pira. Yang pertama yaitu sumber dan dasar kekuasaan. Organisasi merupakan wadah di mana banyak orang berkumpul dan saling berinteraksi. Organisasi juga terbentuk karena adanya kesamaan visi dan misi yang ingin dicapai. Setiap individu atau unsur yang terdapat di dalam organisasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung harus memegang teguh apa yang menjadi pedoman dan prinsip di dalam organisasi tersebut. Dalam situasi persaingan yang sangat kompetitif serta berubah dengan sangat cepat, organisasi memerlukan pegawai yang mampu menggerakkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kinerja pegawai yang demikian dimiliki oleh pegawai yang memiliki kepuasan kerja sehingga mampu meningkatkan motivasi kerjanya. Dengan kata lain, kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan meningkatkan motivasi kerja. Namun, di masa-masa yang sulit diperlukan superior leader yang mampu mempengaruhi dan mengkoordinasikan segala sumber daya, sehingga organisasi akan tetap bertahan, bahkan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang dapat bertahan pada kondisi sulit apapun, serta dapat menjadi transformator untuk mengubah organisasi menuju ke sasaran yang lebih baik. Transformasional leader adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahannya sehingga bawahan masih percaya padanya, kagum dan loyal, serta senantiasa menghargai kepemimpinannya. Keadaan yang demikian dapat mengakibatkan para bawahan menjadi termotivasi untuk melakukan tugasnya, bahkan terkadang melakukan tugasnya lebih dari diinstruksikan. Next. Lalu selanjutnya, pemimpin juga harus selalu mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan hubungan dengan pegawainya. Menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga pegawai mendapat kepuasan kerja dalam lingkungan kerja yang interaktif. Pada dasarnya, pegawai yang puas terhadap pekerjaannya akan cenderung memiliki kinerja yang tinggi pula. Kepuasan kerja pada dasarnya adalah tentang apa yang membuat seseorang bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai secara signifikan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Dengan kondisi kerja, dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan pengawasan, dengan promosi jabatan, dan dengan gaji. Dengan tercapainya kepuasan kerja tanpa tenaga pegawai, akhirnya diharapkan peningkatan produktivitas. Kekuatan pemasaran dapat dicapai melalui hubungan yang telah dibina dengan baik. Penggunaan dasar-dasar kekuasaan sosial yang efektif merupakan salah satu pendekatan di mana para manajer dapat mencapai target hubungan yang lebih baik dengan para personilnya. 5 dasar kekuasaan atau biasa disebut leader power yang dinyatakan oleh Bridge dan Raven dalam jalur pada tahun 1989 melandasi penelitian ini, yaitu yang pertama, coercive power yang bersumber pada persepsi bahwa atasan mempunyai kekuasaan untuk memberi tekanan atau hukuman pada bawahan. Yang kedua yaitu reward power, bersumber pada persepsi bahwa atasan dapat
memberikan imbalan seperti yang diharapkan. Yang ketiga, legitimate power, bersumber pada persepsi bahwa atasan mempunyai hak untuk menetapkan keputusan karena jabatan atau statusnya. Yang keempat, expert power, yang bersumber pada persepsi bahwa atasan mempunyai pengetahuan atau keahlian khusus yang diperlukan. Dan yang terakhir, different power, yang bersumber pada persepsi bahwa atasan memiliki karakteristik kepribadian yang dikagumi bawahannya. Baik, terima kasih Kang Agus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tenanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pemimpin adalah seseorang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu seni yang membentuk individu yang kuat dan tangguh untuk memotivasi sekelompok orang agar mau bertindak dan bekerja bersama demi meraih tujuan bersama. Jadi seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang lain, atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Definisi kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung dari peneliti yang bersangkutan. Ahli. Yang pertama itu menurut Miftah Tohaku orang lain atau seni mempengaruhi. Kedua dari Hadari, kepemimpinan. Yang ketiga Tannenbaum dan Masaryk, kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah. Yang keempat Harold, pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemampuan dan antusias. Next. Yang kelima, menurut Frigon, leadership is the art and science of getting others to perform and achieve vision. Maksudnya itu kepemimpinan adalah seni dan ilmu untuk membuat orang lain tampil dan berprestasi. Lalu menurut Nanus, leadership role in policy formation has a solid foundation in practice and is safely short of usurping a governing broad's prerogative in establishing policy. Maksudnya itu, peran kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan memiliki dasar yang kuat dalam praktiknya dan tidak memerlukan hak prerogatif luas yang mengatur dalam menetapkan kebijakan. Dan yang ketujuh, Overton, leadership is ability to get work done and trust others while gaining the confidence and cooperation. Maksudnya itu kepemimpinan adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dan melalui orang lain sampai mendapatkan kepercayaan dan kerjasama. Kesimpulannya itu kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerja sama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati bersama. Terus kepemimpinan itu sendiri dari kesimpulan di atas itu merupakan seni untuk menciptakan kesesuaian paham, terus bentuk persuasi dan inspirasi, kepribadian yang mempunyai pengaruh, tindakan dan perilaku, titik sentral proses kegiatan kelompok, hubungan kekuatan atau kekuasaan, sarana pencapaian tujuan, polakan. Dari berbagai definisi tersebut, pandangan atau pendapat mengenai batasan atau definisi
Definisi kepemimpinan di atas memberikan gambaran bahwa kepemimpinan dilihat dari sudut pendekatan apapun dan mempunyai sifat universal dan merupakan suatu gejala sosial. Untuk slide 8, kepada Kang Zulham, silakan. Baik, berikut ini adalah fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan yang pertama adalah fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Kemudian fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Fungsi pengawasan yaitu pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa memiliki kemajuan pelaksanaan rencana. Untuk fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. Lalu fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buah yang berprestasi untuk menjalankan fungsi ini. Kemudian fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu sifat pemimpin. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi, karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh pemimpin dan karakter pemimpin dalam organisasi tersebut. Sebagai pemimpin harus memiliki karakter pemimpin yang teguh akan pendirian dan tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Pemimpin yang memiliki pendirian yang teguh akan menjadi pemimpin yang berjalan sesuai dengan visi dan tujuannya, tanpa terpengaruh oleh setiap orang di sekitarnya. Lalu, pemimpin juga perlu memiliki karakter pemimpin yang jujur. Karakter pemimpin yang baik harus selalu jujur kepada anggota tim atau kliennya atas setiap risiko yang dialami pemimpin, baik itu mengenai kerugian ataupun keuntungan yang dialami oleh pemimpin tersebut. Sebagai pemimpin harus bisa memiliki sikap yang terbuka dalam setiap kondisi yang dialami. Justru dengan kita seorang pemimpin bersikap justru akan mempererat relasi Anda. Dan dengan begitu Anda dapat mendapatkan setiap pendapat yang mungkin saja dapat membantu keluar dari situasi yang sedang dialami. Pemimpin juga harus bersikap adil. Karakter pemimpin yang adil membuat setiap para karyawan merasa akan keadilan yang dimiliki terhadap bawahannya. Jangan sampai ada kecemburuan sosial antara karyawan yang dapat menyebabkan ketidaklancaran bisnis yang dijalani. Kemudian sebagai pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas. Karakter pemimpin seperti ini sangatlah harus dimiliki. Sebab sebagai pemimpin
juga harus memiliki ilmu pengetahuan terhadap setiap karyawannya dan mengajarkan mereka kepada pengetahuan yang mungkin belum mereka mengerti. Mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun. Ya, tentunya seorang pemimpin di dalam dunia bisnis tentu akan merasakan masa di mana mereka mengalami jatuh dan bangun ketika membangun suatu usaha. Dalam situasi seperti itulah karakter pemimpin yang tenang dalam menghadapi situasi seperti itu sangat diperlukan. Komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik merupakan karakter pemimpin yang harus diterapkan kepada setiap karyawannya. Dengan sering berkomunikasi dengan karyawannya, maka akan lebih mempermudah karyawannya untuk mengerti akan maksud dan tujuan yang diberikan. Pemimpin juga harus bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, sikap tanggung jawab dan mental merupakan suatu hal yang harus diterapkan dalam setiap karakter pemimpin. Sebagai pemimpin harus siap menerima risiko yang mungkin saja terjadi pada bisnis yang sedang mereka jalani. Dan dalam situasi seperti itulah, sikap tanggung jawab tersebut sangatlah dibutuhkan dalam seorang pemimpin. Menginspirasi, ya, betul. Sebagai pemimpin juga harus menjadi inspirasi bagi setiap bawahannya. Karakter pemimpin yang dapat menginspirasi juga berdampak positif terhadap karyawannya. Dengan begitulah, secara langsung dapat memotivasi bawahannya maupun orang lain yang mendengarkannya. Hal ini juga merupakan kebiasaan pengusaha sukses yang harus ditiru. Yakin. Untuk menjadi pemimpin yang efektif harus memiliki karakter pemimpin yang cukup percaya diri, yang memastikan bahwa orang lain atau karyawannya mengikuti perintahnya. Jika seorang pemimpin tidak yakin tentang keputusannya dan kualitas sendiri, maka bawahannya tidak akan pernah mengikutinya. Silahkan lanjut ke slide berikutnya. Baik, terima kasih Kang Zulham. Kepada Teh Intan, dipersilahkan. Ya, untuk selanjutnya ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat, di mana seorang pemimpin itu harus mempunyai kecerdasan, inisiatif, keterbukaan, dan perasaan humor atau antusiasme, kejujuran dan simpati, kepercayaan, dan juga seorang pemimpin itu harus percaya pada diri sendiri. Yang kedua ada teori kelompok, di mana seorang pemimpin itu harus mempunyai pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya melalui konsep sosiologi, memperhitungkan dan membantu pengikutnya, lalu memberi perhatian. Lalu selanjutnya ada teori jalan-jalan kecil. Di sini ada kepemimpinan direktif, pemimpin mendukung partisipatif, pemimpin berorientasi pada prestasi. Dalam teori ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe kepemimpinan direktif, di mana tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang autokratis dari Lipit dan White. Bawahan tahu senyatanya apa yang diharapkan darinya, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan. Jadi semua harus dilakukan oleh si pemimpin itu. Bawahan tidak boleh tahu tentang apa yang akan direncanakan untuk kedepannya. Yang kedua, tipenya itu ada kepemimpinan yang mendukung. Kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap pada bawahannya. Jadi, seorang pemimpin itu harus memperhatikan kepada bawahannya. Yang ketiga itu ada kepemimpinan partisipatif, di mana gaya kepemimpinan ini pemimpin berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari para bawahannya, namun pengambilan keputusan masih berada pada si pemimpinnya. Jadi, jika akan
melakukan suatu hal, pemimpin itu meminta suara-suara dari bawahannya. Jadi masukan-masukan dari bawahannya itu akan beliau tampung, lalu nanti beliau mengambil keputusannya. Lalu yang keempat, ada kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk berprestasi. Demikian pula, pemimpin memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan sampai mencapai tujuan yang baik. Jadi, si bawahannya itu harus berlomba mencapai prestasi dalam bekerja, sehingga nanti pemimpin itu akan memberi sebuah reward. Lalu yang terakhir ada teori situasional dan model kontingensi, hubungan pemimpin dan struktur fungsi, derajat tugas dan struktur tugas. Lalu ada otorita formal, lalu ada diterima oleh pengikutnya. Nah, dalam sini berarti pemimpin tidak boleh mengambil keputusan semaunya dia sendiri, tetapi harus juga diterima oleh pengikutnya atau bawahannya. Dan semua yang berhubungan dengannya ditentukan secara jelas, lalu penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal. Lalu, di sini ada gaya kepemimpinan menurut para ahli. Pengertian gaya kepemimpinan sendiri itu atau style of leadership mencakup tentang bagaimana seseorang bertindak dalam konteks organisasi tersebut. Maka cara termudah untuk membahas berbagai jenis gaya ialah dengan mengambil jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan oleh seseorang yang cocok bagi satu gaya tertentu. Ini dikutip dari Miftah Toha tahun 1995. Baik, terima kasih kepada Teh Intan. Untuk selanjutnya, kepada Teh Jian dipersilakan. Terima kasih, Vira. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan. Di sini saya akan membahas 4 poin ya. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan karismatis, yang kedua ada gaya kepemimpinan otoriter, yang ketiga ada gaya kepemimpinan demokratis, yang keempat ada gaya kepemimpinan moralis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan gaya kepemimpinan karismatis. Gaya kepemimpinan karismatis ini tuh memiliki kelebihan karena di sini pemimpin itu dapat menarik karyawannya ke dalam sebuah situasi yang memang dia sudah bentuk gitu. Terus cara bicaranya juga berbeda dengan pemimpin yang lainnya. Gaya kepemimpinan ini tuh memiliki cara bicara yang dapat membangkitkan semangat karyawannya. Biasanya itu pemimpinan kepribadian ini visionaris, yaitu mereka itu bisa menyayangi atau menyenangi perubahan dan tantangan. Yang kedua itu ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini memiliki gaya kepemimpinan yang memusat segala keputusan dan kebijakan yang diambil pada dirinya sendiri secara penuh. Nah, jadi pembagian tugas serta tanggung jawabnya itu udah disetting sedemikian rupa sehingga tidak akan terteter lagi pekerjaannya. Selanjutnya ada kepemimpinan demokratis. Di sini gaya kepemimpinan demokratis itu gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Jadi setiap permasalahan itu selalu mengikut sertakan bawahannya, seperti mengajak diskusi sehingga keputusan yang akan diberikan itu seperti atas keinginan bawahan juga gitu. Yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan moralis. Di sini gaya kepemimpinan moralis itu merupakan gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Sehingga kepribadian dasar pemimpin model ini tuh sangatlah baik dan biasanya seorang pemimpin yang bersifat moralis itu memiliki sifat yang hangat dan sopan kepada semua orang. Baiklah, untuk selanjutnya. Saya di sini akan membahas juga pengukuran gaya kepemimpinan. Untuk mengukur gaya kepemimpinan ini menggunakan indikator sebagai berikut. Indikator berikut ini dikutip dari Gibson tahun 2004.
ada indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada karisma. Terus yang kedua ada ideal influence atau ideal. Yang ketiga itu inspiration, yang kelima itu individual karisma. Karisma di sini khusus untuk bawahannya agar perilaku yang nantinya diharapkan oleh wujud gitu. Jadi keinginan seorang pemimpin itu bisa diwujudkan dengan cara memiliki aura karisma gitu. Yang kedua itu ada ideal influence, yaitu pengaruh ideal. Di sini seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan pengaruh yang positif bagi bawahannya, sehingga bawahan juga akan menuruti apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Selanjutnya itu inspiration. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi. Karena setiap bawahan, jika pemimpin itu tidak memiliki empati, bawahannya juga tidak akan menjadikan seorang pemimpin itu sebagai inspirasi mereka. Sehingga pemimpin juga harus memiliki inspirasi. Yang keempat itu ada intellectual stimulation, yaitu adanya kemampuan secara intelektualitas dari seorang pemimpin akan dapat menuntun bawahannya untuk lebih maju dan berpikir kreatif serta penuh inovatif untuk berkembang lebih maju. Yang kelima itu ada individualized consideration, yaitu perhatian individu. Perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual akan mempengaruhi bawahan untuk memiliki loyalitas tinggi terhadap pimpinannya. Nah, di sini tuh perlu diperhatikan, setiap pemimpin itu emang harus memiliki perhatian kepada individunya, sehingga setiap karyawan tuh akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih untuk Vira. Terima kasih Teh Jihan, dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada materi atau pembahasan yang kurang memadai. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.